Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Apa sih sistem reproduksi pada wanita itu? Sistem reproduksi pada wanita adalah sistem biologis yang terdapat pada wanita yang terdiri dari organ dan jaringan yang digunakan untuk berproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita terdapat dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sistem reproduksi wanita bagian eksternal. Jadi, di bagian eksternal itu ada yang namanya mons pubis. Mons pubis adalah tempat tumbuhnya bulu-bulu halus, terus klitoris, uretra, vagina, dan anus. Yang menghubungkan vagina dengan anus dinamakan perineum. Di sini terdapat labia mayor dan labia minor. Labia mayor adalah lapisan terluar, sedangkan labia minor adalah lapisan terdalam. Terus di sini terdapat himen atau selaput darah. Terus di sini terdapat dua kelenjar, yaitu kelenjar Bartholin dan kelenjar Skene. Kelenjar Bartholin itu terdapat di sini di dekat vagina, dan kelenjar Skene itu berada di dekat uterus. Fungsi dari kelenjar Skene dan kelenjar Bartholin yaitu untuk melumasi bagian vagina dan uterus. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada wanita bagian internal. Apa sih sistem reproduksi wanita bagian internal itu? Sistem reproduksi wanita bagian internal adalah sistem reproduksi yang tampak dari dalam. Nah, di sini terdapat uterus. Uterus adalah tempat sel telur yang sudah dibuahi menjadi janin. Nah, di sini juga ada ovarium. Ovarium adalah tempat pembentukan sel telur dan hormon seksual pada wanita seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Nah, di sini ada tuba Fallopi. Tuba Fallopi adalah tempat bertemunya sel telur dengan sel sperma. Di sini ada serviks. Sini serviks adalah jalur sperma yang dihantarkan dari vagina menuju ke uterus. Nah, di serviks itu ada 3 lapisan, yaitu endometrium, meometrium, dan perimetrium. Nah, di sini ada vagina. Di sini juga ada, di atas sini ada fundus. Jadi di pelvis itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu ada pelvis mayor dan pelvis minor. Pelvis mayor berada di atas linea terminalis, berfungsi untuk menyokong organ abdomen. Nah, di bawah sini ada pelvis minor, letaknya berada di bawah linea terminalis, berfungsi untuk menyokong organ reproduksi. Jadi di sini saya akan membahas tentang bagian-bagian panggul. Nah, di panggul itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada 2 tulang kokse, kiri dan kanan, 1 tulang sakrum. Nah, di bawah sini ada 1 tulang koksiges. Nah, os kokse dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu os ilium, ischium, dan pubis. Nah, di ilium dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu crista iliaca, spina iliaca anterior superior. Nah, di belakang sini ada spina iliaca anterior inferior. Nah, di sini ada spina iliaca posterior interior. Nah, di belakang sini ada spina iliaca posterior inferior. Jadi, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ischium. Di bagian ischium ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Di sini ada
tuber istiadica. Ini lalu di sini yang berlubang ini namanya foramen obturatorium, lalu yang ini namanya acetabulum, lalu di sini namanya spina istiadica. Lalu di bagian pubis dibagi lagi menjadi beberapa bagian, menjadi ramus superior osis pubis. Di bawah ini ada ramus superior inferior osis pubis. Lalu di sini yang membentuk segitiga ini ada arcus pubis. Selanjutnya kita ke bagian sakrum. Yang menonjol ini namanya promontorium. Lalu yang bolong-bolong ini namanya foramina sacralia anterior. Lalu di bawah sini namanya tulang coccygeus. Tulang coccygeus terdiri dari 2 sampai 5 tulang yang menyatu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang artikulasio. Di sini ada artikulasio sacroiliaca yang menghubungkan antara tulang ilium dengan tulang sakrum. Nah, di bawah sini ada artikulasio sacrococcygeus yang menghubungkan tulang sakrum dengan tulang coccygeus. Nah, yang terakhir di sini ada artikulasio symphysis pubis. Selanjutnya kita akan membahas tentang ligamen. Nah, ligamen. Yang pertama itu ada ligamentum sacroiliaca. Nah, posisinya ligamentum sacroiliaca ini di permukaan belakang sakrum ke tulang ilium. Selanjutnya ada ligamentum sacrospinosum. Jadi letaknya itu di tulang sakrum ke spina ischiadica. Nah, selanjutnya ada ligamentum sacrotuberculosum. Letaknya itu di tulang sakrum ke tulang tuber osis ischiadica. Lalu selanjutnya ada ligamentum pubicum, letaknya itu di depan tulang kokse kanan dan kiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang otot. Jadi di otot bagian luar itu ada yang pertama itu namanya musculus spinator ani externum, dan ada namanya musculus pulbocarvenous. Nah, itu yang melingkari vagina. Lalu ada musculus perineal transversus superficialis. Ada otot yang melingkari vagina bagian tengah dan anus. Yang pertama itu ada musculus iliacoccygeus. Lalu ada musculus ischiacoccygeus. Lalu ada musculus perineal transversus profundus. Lalu yang terakhir ada musculus coccygeus. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk panggul. Bentuk-bentuk panggul ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, bentuk panggul gynecoid, bentuk panggul android, bentuk panggul anthropoid, dan yang terakhir bentuk panggul platypeloid. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang bentuk panggul gynecoid. Nah, bentuk panggul gynecoid ini hampir seperti lingkaran. Nah, spina ischiadicanya itu tidak menonjol, tumpul. Nah, di sini 41% wanita memiliki bentuk panggul seperti ini. Selanjutnya kita akan membahas bentuk panggul android. Nah, bentuk panggul android ini bentuknya hampir mirip seperti hati. Spina ischiadicanya lebih menonjol. 33% pria membentuk panggul seperti ini. Nah, kalau pada wanita, bentuk panggul seperti ini dapat mempersulit jalan persalinan. Selanjutnya kita akan membahas tentang panggul anthropoloid.
Bentuk panggul antropoloid ini bentuknya hampir mirip seperti segitiga. Lalu spina ischiadikanya itu tidak menonjol. Bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada laki-laki. Jika di wanita, bentuk panggul seperti ini biasanya ditemukan pada wanita yang memiliki tubuh besar dan panjang. Yang terakhir kita akan membahas bentuk panggul platypeloid. Bentuk panggul platypeloid ini bentuknya hampir mirip dengan oval. Bentuk sakrumnya itu datar. Nah, bentuk panggul seperti ini jarang ditemukan baik pada wanita maupun pada pria. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemeriksaan panggul luar. Nah, pertama-tama apa sih tujuan pemeriksaan panggul luar ini? Yaitu untuk menilai keadaan apakah panggul itu ada kelainan atau dapat memperhambat jalannya persalinan. Jadi pemeriksaan panggul itu ada 4 tahap. Yang pertama ada distansia spinarum, lalu distansia cristallum, lalu conjugata eksternal, dan pemeriksaan lingkar pinggang. Pertama, kita akan membahas distansia spinarum. Nah, distansia spinarum ini pemeriksaan yang dilakukan pada spina iliaca superior inferior. Nah, jarak normal distansia spinarum ini adalah 23 sampai 26 cm. Selanjutnya ada distansia cristarum. Nah, distansia cristarum ini pemeriksaan di bagian crista iliaca destra dan sinistra. Jarak normal dari distansia cristarum ini 26 sampai 29 cm. Selanjutnya ada conjugata externa. Nah, conjugata eksterna ini pemeriksaan dari ujung symphysis pubis dan ujung processus spinosus ruas tulang lumbal kelima. Jarak normal conjugata eksternal ini 18 sampai 20 cm. Terakhir ada pemeriksaan lingkar panggul. Nah, pemeriksaan lingkar panggul ini dilakukan dari atas symphysis pubis ke pertengahan antara spina iliaca anterior superior dan anterior pihak dan melingkari keseluruhan panggul. Dan normalnya dari pemeriksaan lingkar panggul ini adalah 80 sampai 90 cm. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari sistem reproduksi wanita. Sekiranya ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.